Baik, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan 7. Jadi di pertemuan 7 kita akan masuk kepada materi karakteristik rangkaian seri dan paralel. Jadi pada pertemuan 7 ini kita sudah masuk ke bagaimana penyambungan sebuah komponen-komponen baik seri dan paralel pada komponen yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian terlebih dahulu rangkaian seri. Jadi rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun atau dipasang secara sejajar atau dalam artian setiap komponen dari rangkaian tersebut disusun secara berurutan. Jadi bisa disusun secara sejajar atau berurutan. Nah, bentuk dari rangkaian seri adalah seperti ini. Jadi rangkaian seri sederhana itu harus ada baterai sebagai sumber daya, ada R1, R2, R3. Jadi antara R1, R2, R3 itu disusun secara berurutan. Jadi ini one, ini kedua, ini ketiga. Terus lagi masuk ke terminal baterai. Jadi pola atau bentuk seperti ini adalah rangkaian seri. Jadi rangkaian seri adalah menyusun rangkaian cenderung praktis. Jadi kelebihannya adalah praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berurutan seperti ini. Kabel seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Nah, itu karakteristiknya. Jadi tidak ada percabangan antara R1, R2, R3. Semua hanya ada satu lingkaran penuh atau kita bisa dibilang sebuah lingkaran atau sebuah rangkaian yang tidak terputus atau tidak ada percabangan satu dengan yang lainnya. Maka itu bisa dikatakan rangkaian seri. Terus kelebihan rangkaian seri jika kita lihat dari bentuk seperti ini adalah inilah dua lampu dengan satu baterai beserta bentuk rangkaian skematiknya seperti ini. Jadi kelebihan rangkaian seri adalah kuat arus listrik atau I-nya yang mengalir pada setiap bagian adalah sama. Jadi kuat arus yang mengalir pada setiap bagian lampu-lampu ini adalah sama. Lampu yang berada pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Nah, jadi akan lebih terang jika disusun secara seri. Lebih sederhana dan memerlukan sedikit kabel dalam menyusun. Jadi sangat sedikit kabel tentunya karena cuma memerlukan ibaratnya satu sebagai terminal positif, satu sebagai terminal negatif, dan penyambungan antar lampunya. Nah, itu bagian kelebihan dari rangkaian seri. Terus kekurangan dari rangkaian seri adalah bila satu bagian terputus, maka seluruh rangkaian akan putus. Jadi bisa dibilang jika lampu ini mengalami putus, jadi ini lampu putus, maka ini juga akan putus otomatis karena tidak ada jalur yang mengarah terminal ini menuju lampu ini karena sudah terputus pada lampu. Lebih boros energi listrik, ya tentunya karena kita ketahui semakin banyaknya lampu yang disusun secara seri juga akan memerlukan energi yang semakin banyak karena kuat arusnya sama pada setiap lampu. Baterai cepat habis karena adanya boros energi listrik. Kurang cocok untuk penggunaan skala besar. Nah, tentunya untuk skala-skala besar, rangkaian seri ini jarang digunakan atau mungkin tidak digunakan. Karena apa? Karena jika salah satu saja putus lampunya, maka akan mengakibatkan semua lampu yang ada pada rangkaian tersebut tidak bisa. Itu kekurangannya. Selanjutnya kita masuk pada rumus rangkaian seri sederhana seperti ini. Jadi bagaimana sih rumus atau formula kita dalam rangkaian seri. Jadi jika rangkaian sebuah komponen disusun secara seri, maka rumusnya adalah RS, R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Ini Rn. Jadi ada R yang kesekian. Jadi RS adalah hambatan total dengan satuannya ohm. R1, R2, R3 adalah hambatan pertama, kedua, dan ketiga. Semua satuannya adalah untuk R-nya. Selanjutnya, jika kita contohkan menjadi sebuah soal, jadi contoh soal rangkaian seri seperti ini.
Diketahui R1 adalah 4 ohm, R2 adalah 5 ohm, R3 adalah 2 ohm. Jadi kita sudah punya nilai-nilai masing-masing R. Jika nilai arus listriknya sebesar 2 ampere, ini 2 ampere arus listriknya, maka berapakah voltase rangkaian tersebut? Yang dicari adalah voltasenya. Berapa voltasenya? Jadi sebelum kita mencari voltase, kita harus terlebih dahulu mencari RS-nya. Jadi R total dari R yang sudah ada pada rangkaian ini. Jika kita masukkan menjadi sebuah seperti ini, sudah diketahui R1, R2, R3, yang dicari adalah V-nya. Kalau V, kita lihat dari hukum Ohm, V adalah I kali R, kuat arus kali dengan R totalnya. Jadi kita harus mencari R total terlebih dahulu dengan rumus R1 plus R2 plus R3, 4 tambah 5 tambah 2 sama dengan 11 ohm. Sehingga bisa kita cari untuk V-nya adalah 22 volt. Jadi 2 dikali 11 ohm mendapatkan 22 volt untuk voltase pada rangkaian tersebut. Nah, seperti itu sangat sederhana sekali kita menggunakan hukum Ohm dalam mencari tegangan, terus arus listrik, dan hambatan listrik. Selanjutnya kita masuk kepada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah salah satu model rangkaian yang dikenal dalam kelistrikan. Jadi selain seri juga ada rangkaian paralel. Secara sederhana, rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagiannya dihubungkan secara bersusun. Jadi bersusun, yang tadi adalah berurutan, sekarang bersusun. Dan tentunya ada percabangan antara satu dengan lainnya, antara komponen satu dengan komponen lainnya. Nah, inilah bentuk dari paralel. Jadi bersusun seperti ini, dan ada percabangan pada masing-masing komponennya. Nah, ini adalah percabangan dari. Jika bentuknya seperti ini, sudah dipastikan bahwa rangkaian inilah rangkaian paralel. Nah, secara karakteristik, rangkaian paralel inilah menyusun rangkaian lebih rumit. Jadi susunannya lebih rumit memang, karena kita memerlukan beberapa percabangan pada setiap komponen. Komponen terpasang secara bersusun atau sejajar. Terus kabel penghubung rangkaian memiliki percabangan, terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai berbeda. Nah, inilah karakteristik dari rangkaian paralel. Ini jadi tentunya arus listrik yang mengalir pada setiap komponen itu berbeda, sedangkan tegangannya itu sama. Nah, kelebihan dari rangkaian paralel adalah salah satu beban mati atau salah satu lampu yang ada pada rangkaian paralel itu mati, maka beban lain atau lampu lainnya tidak ikut mati karena memiliki jalur yang berbeda. Nah, rangkaian paralel inilah yang banyak kita gunakan pada rangkaian-rangkaian listrik rumah tangga. Jadi ada saklar, ada lampu, dan lain sebagainya itu mendapatkan rangkaian yang berbeda-beda atau paralel yang digunakan. Dapat menaikkan arus listrik pada sumber listrik. Nah, tentunya karena sedikit arus listriknya tidak sama, atau bisa dibilang tegangannya yang sama, arus listriknya tidak sama, maka dapat menaikkan arus pada sumber. Efisien dalam mengantarkan tegangan, ya tentunya tegangan yang diantarkan cukup efisien karena memang beban yang digunakan juga berbeda-beda antara beban satu dengan beban yang lain. Tentunya itu merupakan bagian dari efisiensi listrik atau energi listrik. Pembagian listrik lebih merata. Ya, tentunya kita ketahui bahwa satu sumber jika dihubungkan menjadi paralel, maka akan mendapatkan bagian porsinya juga akan merata satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kekurangan dari rangkaian paralel ini, yang pertama biayanya lebih mahal karena kita lebih banyak menggunakan kabel. Kurang efisien dalam mengatakan arus listrik karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa rangkaian paralel ini untuk arus listrik akan semakin boros digunakan dalam pengantar atau kabel karena banyak akan terjadi rugi-rugi energi yang terbuang pada saat listrik mengalir pada kabel tersebut. Arus yang mengalir besarnya berbeda, tentu karena kita ketahui
kuat arus listrik pada masing-masing komponen atau masing-masing lampu akan berbeda karena karakteristik dari rangkaian paralel adalah berbeda arus listrik tapi tegangannya sama. Rangkaian yang dibuat lebih sulit tentu karena akan menggunakan beberapa percabangan dan beberapa rumus tambahan untuk mengukur berapa kuat arus dan hambatan pada masing-masing komponen yang digunakan. Terus jika kita masukkan ke dalam sebuah rumus, maka untuk mencari rumus rangkaian paralel untuk R totalnya adalah 1 per Rs. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per Rn. Jadi seperti itu rumusnya. Kalau kita masukkan dalam sebuah soal, jika ada 3 buah rangkaian, 3 buah komponen atau yang resistor, R1 10, R2 47, R3 100. Berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian paralel tersebut? Nah, jadi ya penggantinya dari ketiga resistor ini berapakah nilai R penggantinya? Jadi kita sudah tahu R1-nya 10, R2-nya 47, R3-nya 100 ohm. Ya, RP atau R paralelnya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Jadi R1-nya 10, R2-nya 47, R3-nya 100. Sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 4.700. Dan di atasnya kita kalikan pada penggali penyebutnya. Kan mendapatkan 617 dibagi 4.700, terus dibalik di 4700-nya ini di atas sebagai di atas, terus 617-nya di bawah. Maka akan didapatkan R-nya adalah 7,62 ohm. Jadi ini adalah R penggantinya dari R paralel yang tadi. Oke, karakteristik dari R paralel ini adalah nilainya pasti lebih kecil dari nilai R yang ada pada rangkaian tersebut. Kita ketahui pada R yang tadi, pada rangkaian tersebut yang paling kecil adalah 10. Yang tengah-tengah adalah 47. Dan yang paling tinggi 100. Dan nilai untuk R pengganti adalah lebih kecil dari R yang terkecil pada rangkaian tersebut biasanya. Itu 7,6. Terus perbedaan rangkaian seri dan paralel jika kita buatkan dalam tabel atau gambar seperti ini, cara penyusunan komponen rangkaian seri berurutan sedangkan paralel bersusun. Penggunaan saklar, hemat saklar dan kabel, ini boros saklar dan kabel. Kontinuitas komponen listrik padam satu maka padam semua, padam satu maka yang lainnya tetap menyala. Begitu juga untuk hambatan total yang lainnya seperti ini. Terus rangkaian seri resistor. Jadi yang tadi itulah bentuk dari simbolnya, sedangkan kalau kita melihat secara real tentunya kita tidak menggunakan simbolnya. Kita menggunakan resistornya langsung pada rangkaian itu. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Rangkaian seri ini kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Nah, bentuknya seperti ini, sama seperti dengan yang tadi, hanya saja simbol ini kita ganti langsung menggunakan bentuk fisik dari resistor tersebut. Dan R totalnya masih sama. Begitu juga untuk paralel, jadi masih sama, kita hanya mengganti simbolnya dengan menggunakan komponen langsung pada rangkaian tersebut. Dan R total atau RP-nya, R paralelnya sama dengan tadi rumusnya. Masih 1 per R1 sampai dengan 1 N. Nah, itu saja pembahasan kita pada pertemuan 7. Tentunya setelah pertemuan 7 kita akan masuk kepada pertemuan UTS atau ujian tengah semester. Dan materi yang akan muncul tentunya adalah perpaduan atau kolaborasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Untuk itu tolong dipersiapkan dengan baik materinya dan juga
pelajari lebih lanjut materi video yang sudah dibagikan pada Classroom ini. Itu saja pembahasan saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih.